Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gading Ramadan Hasibuan 1F. Saya akan membawakan presentasi yang berjudul Klasifikasi Hadis, Metode Penilaian, dan Peran sebagai Sumber Hukum dalam Syariat Islam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis Dr. Muhammad Yusuf, SAG, MPD. Nice. Ke materinya. Pendahuluan yang pertama, hadis sebagai sumber hukum. Kedua, dalam Islam setelah Al-Quran memegang peranan sentral dalam pembentukan syariat hukum Islam karena sifatnya yang bersifat naratif dan turun melalui perantara perawi. Hadis memerlukan klasifikasi dan penilaian ketat agar dapat dipercaya dan diterapkan dalam kehidupan umat. Lanjut ke pembahasan yang pertama. Klasifikasi hadis, metode penilaian, dan peran dalam syariat Islam. Kualitas hadis. Yang pertama, sahih, sanad kuat, perawi adil dan hafal. Hasan, sedikit lebih lemah dari sahih. Daif, lemah tidak untuk hukum. Yang kedua, jenis hadis. Marfu dari Nabi, 2 mauquf dari sahabat, 3 maqtu dari tabi'in. Yang ketiga, penilaiannya. Sanad, kredibilitas perawi. Mat, sesuai Al-Quran dan hadis sahih. Selanjutnya, peran. 1. Menjelaskan, menguatkan, dan menetapkan hukum baru. Metode dan kriteria penilaian hadis. Penilaiannya, hadis dilakukan melalui 2 pendekatan utama. Analisis sanad dan analisis man. 1. Evaluasi sanad atau perawi. Adil, tidak melakukan dosa besar atau kebohongan. Hafal, mampu mengingat dan meriwayatkan hadis dengan tepat. Tidak cacat, tidak dikenal sebagai pendusta atau pelupa. 2. Evaluasi mat atau isi hadis. Tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak mengandung makna mungkar atau batil. Tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya. Hadis sebagai sumber hukum Islam dan pelengkap Al-Quran. Yang pertama, 1. Peran hadis dalam syarat Islam. Setelah Al-Quran, hadis adalah sumber hukum utama dalam Islam. Fungsi utamanya adalah menerangkan dan menjelaskan isi Al-Quran. Contoh Al-Quran menyuruh bersembahyang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, tetapi tidak menjelaskan cara sholatnya. Hadis yang menjelaskan rakaat, sujud, dan gerakan sholat. Sumber utama. Memberikan hukum baru untuk masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Contohnya, hukum kewajiban zakat fitrah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Lanjut slide-nya selanjutnya. Serunya lomba Islami Ramadan. Lomba azan dan hafalan Quran, kepercayaan diri dan ketakwaan siswa. Lomba kaligrafi Islam untuk mengasah kreativitas dan seni dalam Islam. Ceramah singkat bertema Ramadan yang dapat melatih kemampuan berbicara di depan umum. Video pendek inspiratif tentang Ramadan yang dapat dikemas dengan konsep menarik seperti storytelling atau dokumentasi kegiatan Ramadan. Memberikan penghargaan kepada pemenang lomba sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Kemudian dari pembahasan saya tadi dapat disimpulkan hadis adalah sumber hukum utama kedua dalam Islam setelah Al-Quran melalui proses klasifikasi yang ketat, baik dari segi kualitas sahih, hasan, daif, maupun jenis marfu, mauquf, maqtu. Umat dapat membedakan
membedakan yang bisa dipakai sebagai dalil hukum dan mana yang hanya untuk pengetahuan. Metode penilaian hadis melalui sanad dan mat menjadikan sistematis dan ilmiah. Dengan hadis, syariat Islam menjadi pelengkap, terarah, dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hadis tidak menyaingi Al-Quran tetapi menghidupkan dan membumikan pesan Al-Quran dalam realitas manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi online dari video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atau salah kata saya. Mohon dimaafkan. Ada sedikit pantun nih, Pak. Oke. Beli kopi pakai gula, rasanya pahit bikin trauma. Materi ini sangat berguna. Semoga nilai dari Pak Yusuf tetap manis rasanya. Oke, sekian presentasi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.